besar PAI Yayasan Jati Cirebon yang dalam hal ini diwakili oleh sekaligus ketua panitia dan sekretaris besarnya. Semoga Allah merahmati yang kami muliakan, ya, para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya, yang insya Allah akan bersama-sama untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan dan informasi. Kita doakan pula semoga Allah merahmati, dipanjangkan umurkan, diberkahkan rezekinya. Amin. Yang berbahagia hari ini adalah para peserta workshop yang sangat luar biasa. Kita kasih aplaus. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena memang saya mendengar informasinya bahwa ibu dan bapak ini adalah pejuang tanpa tanda jasa, pejuang yang tidak pernah kenal lelah dalam mengabdikan buat bangsa dan negara. Pagi hari ibu bapak ada yang bekerja, ya pasti bekerja atau juga berwirausaha, dan siangnya untuk bersiap mempersiapkan dan rangka membekali ya untuk akhirat. Maka saya bilang luar biasa. Kita kasih aplaus sekali lagi. Kalau senang bu ya, senang nggak kalau tepuk tangan? Nah sekarang kita coba ya bu ya. Mohon izin punten ya. Kita berdiri dulu sebentar ya bu ya. Ini kan hari Minggu. Saya juga minta maaf ibu ya, hari Minggu ya. Saya harus lagi kesini dan ibu-ibu tentunya pastinya mengganggu kegiatan. Yuk kita bergerak dulu sebentar ya. Pasti ibu kalau guru itu kan pastinya bagaimana kita menjadi orang yang selalu bahagia ya. Biasanya ini masa lalu tuh yang namanya kita kenal itu yang namanya nyanyi ya Bu ya. Nyanyi pada hari Minggu. Memang hari ini hari Minggu ya Bu ya. Pada hari Minggu apa semua kan? Nah, sambil begini ya Bu ya. Oh iya ya. TK aja Bu Eti kudu lah. Termasuk saya kalau ngajar di kampus ya Pak, saya selalu diajak nyanyi gitu loh. Ternyata mereka suka, seneng Bu. Ya, refreshing lah gitu loh, biar seneng lah gitu lah. Oke, kita mulai ya. Ibu boleh sama saya sih? Oh, oke. Ini kan saya nggak bisa nyanyi ya Bu ya. Pada hari Minggu ku turut ayo ke kota, naik delman istimewa duduk di muka. Jangan di muka di depan sih. Ini salah, masih salah. Duduk di muka. Center dong. Oke, yang bergerak ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayam ke kota, naik delman istimewa ku duduk di mondar, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak. Sekali lagi yang cepat ya Bu ya. Oke, sudah baru sudah. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak. Sekarang kuda. Oke. Ya, ternyata ada juga yang bingung, aduh, punya sekalian enggak lah gitu kan. Gak apa-apa Bu, itu kebiasaan kita, otak kanan dan kiri itu memang harus selalu dilatih ya Bu ya. Kadang-kadang harus bergerak, juga harus nyanyi, itu kan sesuatu yang agak bingung. Gak apa-apa Bu. Maka itu yang mungkin kita sering sekali ya menghadapi anak-anak itu kalau pagi atau anak udah capek yang ngajinya, ayo kita berdiri dulu nah, ayo sayang kita berdiri dulu, kita ajak berdiri ya sebentar 2-3 menit ya, yel-yel kan atau apalah yang ada hubungannya dengan
Al-Quran ya, kita Al-Quran disangkakan biar bersemangat ya anak-anak. Oke Bu. Baik ya, sebelum kita memulai kegiatan hari ini ya, qabla ta'alum hayya bina nad'u ilallah bi suratil Fatihah. Sudah ya. Baik Ibu dan Bapak sekalian, hari ini saya merasa tersanjung karena saya diberikan ya oleh Ketua Panitia Bapak Ketua Jurusan ya untuk bisa bersama-sama dalam rangka ya mengisi ya kegiatan yang mungkin ini saya bukan menceramahi karena saya bukan mubalighah ya Bu ya. Cuman mungkin tadi saya bilang ke Pak Agung, kalau saya itu mungkin ya lebih kepada usia tua punya banyak pengalaman itu aja mungkin. Kalau dari sisi pengetahuan yang muda-muda biasanya lebih hebat kan begitu ya. Baik Ibu, mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Nur Laila Bu ya. Gak usah panjang-panjang ya. Nur itu cahaya, Laila itu malam. Mudah-mudahan ya kalau saya berjalan di malam hari insya Allah tidak akan gelap ya Bu. Ada nama Nur Laila sama dengan saya? Ada nggak? Dulu pernah ngetop ya Bu ya, nama Nur Laila itu aduh, udah Nur Laila, geleng kepala, nggak pernah. Oke ya, kemudian saya identitas saya ya Bu ya, karena saya usianya mungkin sudah kalau dalam waktu mah sudah menjelang maghrib ya Bu ya, kan sudah tinggal tadi kata kesepuhan, saya nggak mau Pak Agung disebut kesepuhan lagi. Saya protes karena saya walaupun usia sepuh tapi semangat saya masih muda. Bukan sepuh. Boleh bilang ibu-ibu semangat saya, menikah kayak gitu enggak. Terus saja Bu, persoalan karena memang saya walaupun saya sudah tua tapi saya punya semangat, jadi sepertinya saya insya Allah muda lah itu sepertinya kan. Kemudian ya status yang mungkin saya ya sudah bersuami ya, suami saya benar-benar satu ya, dunia dan akhirat ya. Anak saya 5 Bu ya, alhamdulillah saya itu sama Bu, saya berawal dari seperti ibu guru madrasah ya Bu. Awal saya guru madrasah ya Bu ya, kemudian ya madrasah di rumah awalnya, kemudian di depan rumah, kemudian lama-lama ya kita yang juga berkreativitas, jadilah saya punya madrasah kan begitu. Itu namanya sunnatullah Bu. Segala sesuatu itu pasti kita berawal ya dari yang ibaratnya biasa saja. Dan kalau kita tekuni, kita istiqomah, insya Allah akan luar biasa ya. Kemudian anak saya 5 Bu, alhamdulillah saya punya anak 5, 2 anak, alhamdulillah saya tidak ada yang mengidolakan orang tuanya. Anak saya dokter Bu 2 ya. Kemudian yang ketiga itu di kesehatan masyarakat ya, tapi saya sekarang masukkan sebagai kepala sekolah SMA karena alhamdulillah saya di Persada ya Bu ya. Punten ini bukan ria ya Pak. Kebetulan ada SMA lah, kemudian saya berikan pada anak saya yang sudah 8 tahun kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Saya tarik, pokoknya kamu harus nerusin mama, siapa lagi kalau bukan kamu. Mama tuh bingung ini ya, yayasan paling tidak kan harus ada penerus dari keluarga. Alhamdulillah anak saya sekarang jadi kepala SMA ya. Kemudian yang keempat, saya kebetulan juga di anaknya psikolog ya. Dan yang kelima, anak saya masih kuliah di UNES, perempuan Ibu, masih semester 3, jurusan bimbingan konseling. Karena saya pesantren dan sekolah itu perlu sekali ya ada BK yang bisa membantu dalam persoalan-persoalan yang kaitan dengan mental ya. Itu saja barangkali itu perkenalan, dan mungkin saya lanjut saja. Ibu dan Bapak ya, saya tanya hari ini berbahagiakah? Apa yang buat Ibu bahagia? Oke. Apalagi? Pasti ada yang lain. Kayaknya ada yang ingin didapatkan sebuah pencerahan. Bisi baik, barangkali saja pulang dari sini Allah kasih sesuatu yang kira-kira yaitu tadi ya, untuk meningkatkan kesejahteraan. Mungkin kan begitu ya. Saya tanya Bu, kalau bahagia itu kira-kira faktornya apa Bu? Bahagia sesungguhnya itu apa menurut Ibu? Atau yang pendapat Ibu di bahagia itu apa? Boleh saya bertanya Ibu, bahagia itu apa? Kalau menurut saya bahagia itu bisa menikmati apa yang dipunya. Siapa namanya Bu? Terima kasih Bu, luar biasa, kita kasih satu buat ya.
Bahagia itu kata Bu Usul adalah ya kita bisa ya menerima apa yang kita butuhkannya. Betul ya? Bunda. Hah? Oh, menikmati apa yang dimiliki ya atau dipunyai ya, itu namanya bahagia. Ada yang lain bahagia dari bapak-bapak? Kita bisa membahagiakan istri bahagia. Bahagia itu suka duit. Ini saya bicara jujur. Dan yang kedua, khusus pribadi saya, kebahagiaan itu terletak pada faktor keuangan. Itu akan kebahagiaan tanpa uang puyeng. Sebab tanpa uang kita akan menuju ke kekurangan. Terima kasih, itulah kejujuran, bukan neko-neko, bukan buat-buat. Terima kasih. Bapak Muhammad sesuai dengan namanya. Katanya kata Bapak Muhammad, yang namanya kebahagiaan itu adalah ya punya banyak uang. Dengan uang itu aku bahagia, jujur aja. Tanpa uang ya aku pusing. Apalagi menghadapi istri, anak, pusing. Ibu sependapat gak dengan Pak Muhammad? Gak apa-apa kalau beda, Bu. Sependapat semua? Sependapat Bapak Kepala? Gak apa-apa ya. Di antaranya salah satunya aja ya Pak ya. Salah satunya jangan dikatakan bahagia itu banyak uang banyak ya. Tapi kalau menurut saya boleh saya luruskan ya. Hari ini saya ingin membangun mindset. Kira-kira ayo kita samakan, kita luruskan. Bahagia tadi Pak Muhammad ya, bahagia itu banyak uang. Saya akan berikan sedikit aja. Salah satu kebahagiaan adalah punya uang, tapi kebahagiaan yang hakiki tidak semena-mena kita punya uang banyak. Banyak orang yang punya uang banyak, tapi ternyata Pak pusing Pak, pengen rabi maning. Jelas ya? Banyak pengennya manusia itu Pak. Itulah karena jangan-jangan pada akhirnya nggak bahagia lagi. Ya, dikasih kebahagiaan banyak uang, bingung kan? Ya udah punya fasilitas ada, punya segala, ya wis bae apalah keinginannya. Sehingga kan kita kebahagiaan ini akhirnya boro-boro bahagia. Coba kalau punya rabi dua Pak Muhammad gimana coba? Lebih bahagia. Enggak Bu, ini bapak-bapak ini guru Bu. Hakikatnya singgah Bu ya. Jadi betul ya kan, kalau kita kebahagiaan seperti yang kita tadi sepakat ibu tentang bahagia itu adalah karena uang. Kalau saya ya ibu-ibu, mungkin kebahagiaan itu bukan terletak pada uang, tapi adalah terletak pada kesejahteraan